Kenapa bangunan ini ingin diteruskan? Karena ownernya ini bercerita bahwa dia mendapat amanah dari almarhum ibunya untuk melanjutkan pembangunan ruko di kawasan ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bintoro, balik lagi di cerita survei rumah. Nah, kali ini tim desainer dari Bintoro mendapatkan infonya dari marketing itu sebuah ruko di salah satu daerah Tanah Abang yang sudah lama terbangun, cuman kemungkinan progresnya itu baru sekitar ya strukturnya aja lah teman-teman. Jadi karena suatu hal jadi terhenti. Nah, sekarang mau dilanjutkan lagi. Seperti apa cerita selengkapnya? Ikutin kita terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bintoro, kali ini kita sedang berada di salah satu site yang akan kita survei. Lokasinya berada di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan bisa kita lihat bangunannya juga sudah tua, sudah lama terbengkalai. Dari depan bisa kita lihat ada seng-seng yang menutupi wilayah bangunan tersebut. Dan kali ini kita dibantu oleh warga sekitar untuk membuka pagar seng ini supaya kita bisa masuk. Ya, ini penampakan site-nya. Jadi sekarang sedang dibuka untuk akses menuju lokasi, dibantu oleh warga sekitar. Yuk, kita lihat isi dalamnya seperti apa. Nah, kita sekarang udah berada di dalam lokasi site-nya. Jadi ini adalah bangunan yang sudah berdiri sebenarnya, tapi belum selesai sampai finishing. Nah, kita itu dapat jobnya itu untuk menyelesaikan bangunan ini sebenarnya. Nah, jadi yang akan kita lakukan di sini, nanti kita akan mensurvey yang existing ini seperti apa. Kita akan ukur kekuatan struktur-struktur yang udah ada seperti apa, dan kondisi dari lantai 1, 2, 3, sampai 4 yang sudah ada seperti apa. Bangunan ini sudah ada sejak tahun 2013 terakhir dia pembangunannya, dan terhenti sampai sekarang baru ingin dilanjutkan lagi gitu. Makanya perlu kita cek ulang struktur seperti apa. Jadi kita diminta klien kita untuk mengecek kondisi struktur sekarang, karena kan bangunan tempat ditinggal kurang lebih 10 tahun lebih. Ini bangunan kurang lebih 4 lantai untuk bangunan ruko. Kita yang pertama diminta untuk mengecek kualitas mutu beton bangunan existing ini. Namun sepertinya untuk di lantai 1 ini kita belum bisa mengecek mutu beton karena hampir semua kolom di lantai 1 itu sudah diaci semua tampaknya. Namun yang bisa kita cek nanti kemungkinan di lantai 2, karena lantai 2 itu semua kolom belum diaci pastinya. Yuk kita ke lantai 2. Nah, ini teman-teman untuk kondisi bangunan existing di lantai 2. Kita lihat memang bangunan ini hanya hitaman aja. Ada beberapa pekerjaan yang dindingnya belum terselesaikan, tangga dari lantai 2 ke 3 itu belum dikerjakan, dan juga acian hampir sekitar 80% sudah diaci. Namun untuk pekerjaan sisanya mungkin pekerjaan plafon nanti elektrika kita set baru juga. Untuk pekerjaan lantai kita set juga nanti, dan juga pekerjaan finishing untuk aluminium juga nanti. Dan saat ini kita membawa tim struktur kita, yaitu Pak Asep, dan kita hanya bisa mengecek untuk kualitas mutu beton saat ini. Kita menggunakan hammer test untuk mengecek kualitas mutu beton tersebut. Nanti kita coba cek di beberapa titik struktur nantinya, mulai dari pekerjaan kolom, balok, dan juga plak lantai nantinya. Baiklah, ini adalah proses kita untuk mengecek kualitas mutu beton dari bangunan existing ini. Pastinya kita menggunakan alat hammer test. Jadi syarat kita untuk mengecek kualitas mutu beton itu sendiri, pastinya struktur kolom ataupun balok yang belum tercover sama plester ataupun acian pastinya, yang masih dengan kondisi murni atau utuh beton itu sendiri. Oke teman-teman, jadi ini adalah contoh untuk kondisi kolom yang sudah di plester aci dan juga yang belum di plester aci. Artinya kita bisa mengecek kualitas mutu beton itu menggunakan hammer test harus di yang paling atas ini nih, masih kondisi beton normal yang belum dilapisi dengan plester dan acian pastinya. Baik, jadi ini adalah contoh bangunan cantilever yang mana adalah batasan bangunan utama ini hanya sampai kolom ini nih. Selebihnya ini adalah bangunan cantilever. Namun ada beberapa notes dari tim perizinan PPG pastinya. Itu dilarang bangunan cantilever itu menggunakan kolom struktur utama nih. Karena kalau dia menggunakan kolom struktur utama pada cantilever, jadinya bangunan cantilever ini masuk ke ranah luasan bangunan utama pastinya. Dari perizinan jika punya batasan untuk luasan bangunan itu sendiri dan luasan cantilever ini masuk ke ranah bangunan utama, itu bisa jadi lewat daripada batasan luasan bangunan perizinan pastinya. Artinya kita mengukur
untuk diameter besi tangga menggunakan alat jangkau sorong. Sepertinya ini looks seperti besi 12. Pada saat kita ukur langsung itu kurang lebih di besi 11 mili. Artinya ini toleransi cukup jauh, sekitar 1 mili teman-teman. Karena bangunan ini belum ada tangganya dari lantai 2 menuju lantai 3 dan dari lantai 3 menuju lantai 4, sehingga kita membawa tim digital kita untuk menggunakan drone untuk mengecek kondisi di atas, sehingga kita memastikan bahwasannya struktur benar-benar layak untuk digunakan nantinya pada saat mulai pembangunan pastinya. Nah, untuk pada saat kita ngecek di lantai 3 memang sama seperti di lantai 2, namun ada beberapa pekerjaan dinding yang belum terselesaikan pastinya. Hal itu akan menjadi pekerjaan kita untuk selanjutnya nanti. Untuk pekerjaan di lantai 4 itu hampir keseluruhan dinding itu belum dikerjakan pastinya, dan juga sepertinya di atas pekerjaan balok dan 4 lantai itu belum sempat dicor. Nah, hal ini pastinya kita ingin mengecek kondisi besi pada plat lantai tersebut, karena kan ini sempat ditinggal kurang lebih 10 tahunan tuh. Apakah besi di plat lantai tersebut masih layak ya? Dari hasil survei kita hari ini untuk pengecekan struktur itu sudah kita lakukan. Untuk mutu betonnya sudah tercapai pastinya, dan juga untuk dimensi struktur, penentuan titik struktur bangunan juga tidak terlalu jauh bentangannya, sehingga ini sudah direncanakan pastinya dari awal. Nah, oke teman-teman, kita baru aja selesai melakukan survei ke lokasi. Di hasil surveinya mungkin akan kita hasilkan dalam bentuk data. Mungkin sekilas untuk bangunan ini secara struktur udah kuat untuk kita lanjutkan proses pembangunannya. Jadi nanti kita tinggal finishing untuk bangunan ini, melanjutkan pembangunan yang sudah ada, mulai dari MEP, finishing penyelesaian dari arsitektur, dan juga mungkin air bersih dan air kotornya mungkin nanti kita akan lanjutkan seperti itu. Nah teman-teman, jadi itulah hasil surveinya kali ini. Kesimpulannya adalah owner kita ini melanjutkan amanah dari orang tuanya untuk kembali membangun ruko ini, merapihannya supaya jadi lebih bagus dan bisa disewakan. Semoga kedepannya dari nggak sekedar desain aja bisa berlanjut ke tahap pembangunan sampai selesai. Itulah kesimpulan dari survei rumah kali ini. Sampai jumpa di survei rumah selanjutnya. Barakallahu fikum.